Ada orang yang doanya nggak dikabul. Bahkan sebagian orang ada yang diuji oleh Allah, doanya lebih sering tidak dikabul daripada dikabul. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan, seluruhnya jadi amal soleh. Bahkan ada yang setiap hembusan nafasnya jadi amal soleh karena selalu sambil berzikir. Ya, pulang dia paling banyak bekalnya. Padahal sepanjang hidup dia udah kerja tapi nggak digaji. Dia udah kerja tapi malah difitnah. Dia udah berbuat baik tapi malah digibahin dan lain-lain. Tapi aslinya ngejar amal soleh. Makanya ketika kadang ada yang bertanya, kan doa bisa mengubah takdir, dan katanya atau kalau misalkan semua rezeki udah ditentuin, buat apa kita sholat duha? Buat apa kita baca al-waqiah? Kan yang bikin orang sholat duha dan al-waqiah kan karena pengen tokonya tambah rame, ya, atau rezekinya tambah banyak, hari ini penjualan lancar, gitu ya. Buat apa? Akannya kalau misalkan tujuannya masih itu, masih akan ada titik kecewanya. Tapi kalau dari awal tujuannya jadi amal soleh, ya Allah saya udah duha serajin-rajinnya, al-waqiah nggak pernah bolong 40 tahun terakhir, gini aja kurang, kadang masih sering lapar, misal gitu ya. Tapi apakah akan Allah sia-siakan? Enggak, amal soleh itu al-waqiah 40 tahun itu kayak gimana pahalanya, Masya Allah. Jadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah, gak rugi ya. Ibu tampil cantik untuk apa? Untuk suami, oke, boleh. Untuk ngaji. Emang di pengajian suaminya ada di pengajian? Tampil cantik untuk suami, oke, nggak apa. Untuk suami pun untuk apa? Ya tadi agar jadi amal soleh. Bukan sekedar dapat cintanya suami. Karena dijamin baik suami ibu maupun seluruh suami mencintai ibu. Ya. Tapi kalau misalkan pemilik surganya tidak ridho, ya nggak bisa ke surga. Ya. Jadi tujuannya ya. Karena lagian kalau misalkan tujuannya bukan untuk Allah, selalu capek. Saya sering bilang kadang, akannya ingin selalu terlihat langsing. Ibu setiap kali foto tahan nafas. Capek bukan? Capek enggak? Berhasil terlihat langsing tapi wajahnya membiru, kekurangan oksigen. Ya. Dan kadang yang dimarahin kameramennya. Ulangi, jangan sampai gemuk ya. Itu gimana ceritanya? Mungkin beliaunya pun mendongkol ya. Yang makan banyak dia, yang dimarahin saya. Insya Allah. Saya mau survei ya, karena boleh survei tidak di sini? Boleh nggih? Nggih. Kalau ibu foto 10 orang, saya tanya dulu ya, kenapa ibu-ibu tuh kalau foto nggak bisa satu kali? Bu? Hah? Oh, posisi. Sekali kok, sekali tetep ya, cekreknya 3 kali. Belum timernya 5 detik. Oke, kalau kita bilang angel posisi ya, tes. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya sempurna, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Tuh kan? Kan berarti bukan masalah angel. Foto yang kedua. Ya, 10 orang yang sama, 9 orang merem, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Ya Allah, egois. Bu, jawab jujur. Ibu foto akhirnya 30 foto. Dibuka dong di galeri. Masa disimpan semua? Ada yang dihapusin dong. Yang mana yang tidak dihapus? Yang ibunya cantik kan? Yang lainnya cantik, ibunya merem, dihapus kan? Kadang dihapusnya yang dihapus di handphone orang coba. Ya. Ibarat foto nebeng modal muka doang ya. Insya Allah. Maaf Bu ya. Apa ya. Nah, tenang ya. Insya Allah. Kakak bismillah. Izin itu mah survei aja. Berarti ibu di sini jujur semuanya ya. Tapi kan di sini kan tadi niatnya ngaji kan? Jadi nggak ada foto-foto abis ini kan ngaji niat. Ya. Insya Allah. Bonusnya Allah ridho aja ya. Ada ini apa judulnya Bu?
Raketok boten katingal. Mata kuning jaba. Jaba tuh depan apa belakang? Oh di luar. Mataku di luar. Insya Allah. Oh ya coba. Oke. Sayap cinta ya. Kalau nggak pakai T jadi sayap. Nah, cinta ya. Ya. Apa namanya? Ketika engkau lelah dalam hijrah. Ya. Bu, hijrah lelah tidak? Lelah. Tapi bismillah Bu, terusin Bu, nggak apa-apa. Ada yang mungkin dulunya pengen ngajinya gara-gara apapun ya. Ada yang muda karena diputusin pacar, ada yang kelilit pinjol, ada yang main slot kalah melulu, rungkat ya. Apapun lah alasannya apa. Ada yang dipecat dari pekerjaannya, terserah. Tapi pasti pengen nyari ketenangan, mulai ngaji dan nggak apa-apa. Da aslinya ketika nanti mulai muncul ketenangannya beda Bu. Bahkan lelahnya itu mungkin jadi bukan mungkin akan tidak terasa lagi ya. Makanya kayak misalkan gini ya, misalkan gini, ada orang yang hobinya main bola, dia sehari itu bisa 5 kali main futsal, main bola. Orang sampai bilang, kamu nggak capek apa sehari main 5 kali? Dia jawab, capek mah capek tapi karena suka, senang ya. Tapi bagi yang tidak suka olahraga, mungkin baru pemanasan 5 menit aja udah pengen udahan ya. Ketika kadang ada orang berkata, kok ada orang bilang, yuk nurut sama Allah biar hidupnya nggak ada masalah. Kurang tepat tuh. Karena bisa jadi makin nurut sama Allah makin banyak masalahnya Bu. Lihat para nabi Bu. Kurang nurut apalagi mereka sama Allah. Masalahnya lebih banyak tidak dari kita? Lebih banyak ya. Tapi meskipun masalah lebih banyak, pahala lebih banyak, dosa terampuni, tapi tetap lurus di jalan itu. Tidak pernah diceritakan mereka mengeluh, menyesal, nyesel saya jadi nabi gitu, nggak pernah gitu ya, nggak pernah ya. Menjalani semua pahitnya seperti itu. Ada yang 18 tahun kena penyakit kulit, ada yang dimakan ikan paus, ada yang harus masuk ke dalam api, ada yang harus dibuang ke sumur oleh saudara-saudara kandungnya, difitnah oleh perempuan sampai masuk penjara ya. Tetap aja lurus, tidak menyalahkan siapa-siapa dan lainnya, karena Allah tadi yang dikejar amal soleh. Karena kalau misalkan yang dikejar belum itu, akan selalu ada titik ruginya. Kerja yang diharap gaji, maka ketika nggak digaji atau telat aja 1 hari, mulai ngambek. Nah ini kadang kita lihat, kenapa kadang orang makin takwa, makin soleh insya Allah, makin dekat sama Allah. Kadang bukan masalahnya yang hilang, tapi sudut pandang terhadap masalahnya yang berubah. Kalau dulu nikmat dan musibah itu, nikmat adalah ketika keinginannya terkabul, pengen punya mobil, pengen naik jabatan. Sekarang nikmatnya sederhana, Allah suka. Apapun yang membuat dirinya disukai Allah, tambah dekat sama Allah, itu nikmat. Meskipun kadang harus tambah dekat kepada Allahnya dengan bisa jadi motor hilang, dicaci dulu ya. Yang kedua, musibahnya juga berubah. Dulu musibah tuh ketika yang nggak enak menurut orang, mobilnya hilang, jabatannya diturunkan. Tapi kalau gara-gara itu tambah dekat sama Allah, bismillah, jadi nikmat. Dan kalau misalkan bentuknya suka, naik gaji, naik jabatan, tapi tambah jauh dari Allah, oh musibah bagi dirinya ya. Tidak heran kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipuji orang menangis, takut di hadapan Allah ia tidak sebaik yang dipandang orang-orang, karena Allah tahu siapa diri kita yang asli ya. Jadi nggak berani. Bu, ibu dikasih uang 100 juta suka nggak? Tapi palsu Bu, nggak suka ya. Nyadar nggak? Kadang kita suka loh sama yang palsu. Contoh apa? Kalau pas baru ketemu terus muncul suara pujian. Pujiannya kayak gini. Masya Allah ibu, kok setiap hari tambah muda ya? Coba. Asli nggak itu pujian Bu? Dari mana secara medis masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda? Ya. Tapi kita mah bisa tersenyum, senang tuh ngedengerin kayak gitu. Ya.
Ibu, kok terlihat awet muda sih? Usianya berapa? 42 loh aku kok. Kayak 41,5 ya. Lumayan kan setengah tahun. Nah, kalau laki-laki kadang lebih irit lagi soalnya pujinya. Lu habis cukur kumis bro? Iya. Wah 4 menit lebih muda ya terlihat. Lumayan 4 menit juga. Masya Allah. Asli atau tidak pujian itu? Bisa jadi palsu. Dan untuk memudahkan ada udang di balik bakwan. Karena setelah ada pujian ada bisikan. Bu, boleh pinjem gocap dulu nggak? Oh. Ya. Ternyata ada niat ya. Kan ya, terlihat bismillah orang-orang soleh terdahulu nak lihat para nabi dijahatinnya kayak gimana, Masya Allah. Tapi tetap aja segitu baiknya, segitu takwanya, segitu taatnya, terlihat tidak pernah marah ngambek. Bahkan kalau misalnya kita tanya, kenapa kamu tidak mengeluh, tidak marah, tidak kesal, padahal orang yang udah kamu bantu malah jahatin kamu? Ya karena dia yang rugi, aku tidak rugi. Coba ruginya belah mana kalau dijahatin? Dia jahat nih, berarti kan pahala dia ditransfer ke saya. Pahala dia habis nih, berarti kan dosa saya diangkut sama dia. Itu saya ruginya belah mana berarti? Loh, tapi kan kamu udah tolongin dianya malah jahat. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Coba akhirnya dia suka dan satu dunia bahkan suka, tapi Allah benci. Saya dapat apa? Masih celaka. Tapi kamu nggak geli ngelihat kelakuannya, jijii, gilani, iya, ya. Meninggal alhamdulillah nggak ditanya kelakuan dia, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Ya juga ya. Kenapa kita masih berat? Kalau mau jujur dua alasannya. Satu, masih segitu cintanya sama dunia. Dua, mungkin kita belum pengen surga. Padahal setiap kepahitan yang sedang kita alami nggak ada yang sia-sia. Pasti jadi kebaikan di sisi Allah. Ya, tidak akan Allah sia-siakan. Ini makin siang makin panas. Saya mah laki-laki gampang, pengen wudunya juga gampang. Coba ibu-ibu mah, kerudungnya harus, masya Allah, indah pun ya. Setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan. Ya capek hijrah segala macam, luar biasa. Dan laki-laki mah wudu gampang, lepas topi, lepas kopiah, lepas songkok, gulung tangan, gulung kaki, selesai. Coba wanita mah, coba kayak Teh Yunda gini, proses wudunya kayak gimana? Pertama, satu, lepas cadar. Dua, belum lepas dulu jarum pentulnya. Ini benda paling misterius itu. Bingung lagi mau taruh di mana. Ya, kalau nggak taruh di mana, dicucuk-cucuk entah di mana. Ya, kalau kerudungnya segi empat, dan kadang nggak nemu tempat ngegantung. Mereka kaum wanita bisa mengembangkan kemampuan meletakkan ciput dan kerudung di atas ubun-ubunnya sambil wudhu tanpa jatuh. Keseimbangan yang luar biasa. Nggak bisa, saya kayak gitu. Ya. Insya Allah, apa ubun-ubunnya rata semua kalian itu? Ya. Di tangan masih ada manset kalau pakai manset. Kalau di kaki, kaos kaki. Mau dilepas di luar, ada yang bukan mahram. Masuk ke dalam, becek. Serba salah. Ya. Begitu selesai pun pakai kaos kaki lagi, manset lagi dulu. Kadang kalau tangannya tidak enak nggak bisa digulung nyampe sikut. Ya. Kerudung mulai dipakai dan masalah yang paling besar, jarum pentul yang tadi hilang. Repot itu luar biasa. Benda paling misterius kan itu. Ibu selalu beli satu kotak, nggak pernah digadoin, habis terus. Kecuali kalau lagi sambil nonton sering dicemilin gitu ya, habis wajar. Ini kan nggak mungkin. Kuda lumping bukan. Nah, Insya Allah. Makanya pahala wudunya laki-laki sama perempuan beda. Aku yakin lebih besar pahala wudunya perempuan. Ya. Insya Allah. Dengan segala macam, Masya Allah, repotnya. Tapi tetap menjaga, nggak akan Allah sia-siakan beneran. Ya. Kuat wanita itu ya.